Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat ya. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa disimak ya. Silakan dibaca dan dipahami. Anak-anak, gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, dari peta gambar Indonesia ini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hijau muda, ada warna kuning dan juga warna merah. Nah, ini menunjukkan daerah atau kepulauan yang ada di Indonesia, anak-anak. Ada banyak sekali ya. Di sini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan juga ada Pulau Irian Jaya. Nah, yang terlihat hijau kecil-kecil itu juga pulau ya anak-anak, karena kelihatan di peta dia sangat kecil sekali ya. Menurut kalian, dilihat dari peta, jauh atau dekat pulau-pulau yang ada di Indonesia anak-anak? Jika kita lihat dari gambar peta ini anak-anak, seperti dekat ya. Nah, padahal jauh anak-anak. Di antara satu pulau ke pulau yang lain, kita menyeberangi lautan ya anak-anak. Nah, di situ ada gambar kebiru-biruan itu menandakan lautan ya. Nah, dari pulau-pulau ini, kira-kira penduduknya beda atau sama ya, dilihat dari letaknya ini? Kemarin, anak-anak sudah banyak sekali belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya suku Asmat dan suku Dani yang ada di Papua. Lalu ada suku Tanggar yang berasal dari Jawa Timur. Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah di Indonesia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Di Indonesia ada banyak keberagaman. Di antaranya ada suku bangsa, ada bahasa, ada agama, dan ada budaya. Banyak faktor yang terjadi keberagaman di Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain adalah letak strategis yang terletak di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Australia. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis ini menjadikan negara Indonesia yaitu menjadi jalur perdagangan. Jadi para pedagang yang melintasi wilayah Indonesia ada yang menyebarkan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Berikutnya, kondisi negara kepulauan. Jadi di Indonesia banyak sekali kepulauan seperti di peta tadi anak-anak. Nah, kurang lebih ada 13.466 pulau di Indonesia anak-anak. Banyaknya pulau ini menyebabkan penduduk yang menempati di satu pulau yang sama atau sebagian akan tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi, masing-masing pulau akan memiliki suku bangsa yang sendiri-sendiri. Jadi, ada banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda antar pulau di Indonesia. Faktor selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Nah, jadi negara Indonesia ini sangat luas dan tiap pulaunya juga dibatasi oleh lautan. Jadi setiap daerah itu memiliki cara tersendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Misalnya, di daerah pegunungan, masyarakatnya akan memilih mata pencarian atau bekerja berkaitan dengan alam pegunungan. Contohnya sebagai peternak atau petani sayur. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai akan lebih banyak memanfaatkan laut karena dekat dengan laut. Jadi ada banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tidak mungkin kan untuk jadi nelayan. Nah, masyarakat kota cenderung membuka usaha, kemudian bekerja di kantor ataupun bekerja di pabrik. Nah, di Indonesia sendiri disebut sebagai negara vulkanis anak-anak. Kenapa? Karena di Indonesia ada banyak gunung, baik gunung berapi maupun gunung yang bukan berapi.
Berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi keadaan masyarakat. Nah, kemudian sarana transportasi dan komunikasi akan memudahkan masyarakat untuk berhubungan dengan orang lain. Sebaliknya, jika sarana terbatas akan menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dan komunikasi dengan orang lain. Nah, kondisi seperti ini akan menyebabkan keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu perubahan baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Misalnya, di masyarakat perkotaan, biasanya masyarakat perkotaan ini lebih mudah untuk menerima orang asing atau budaya lain yang masuk. Sebaliknya, masyarakat yang ada di pedalaman biasanya sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Mereka cenderung untuk mempertahankan budayanya sendiri. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa Indonesia? Keragaman suku bangsa Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai, bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Suku bangsa ini termasuk bagian dari keragaman yang ada di wilayah Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan negara lain, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu di pulau besar maupun pulau kecil. Nah, berikut ini Pak Huda sertakan daftar suku bangsa seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Anak-anak juga bisa melihatnya di buku kalian, halaman 25 sampai dengan halaman 26 ya. Nah, dari tabel-tabel tersebut terlihat ya anak-anak betapa banyaknya, betapa kayanya suku bangsa di Indonesia ini. Dalam satu provinsi saja bisa terdapat lebih dari 100 suku bangsa. Namun semua suku bangsa ini dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Selain suku bangsa, ada juga tentang bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, keberagaman suku bangsa ada banyak. Itu menghasilkan bahasa daerah yang bermacam-macam. Jadi, tiap-tiap daerah itu berbeda. Contohnya, kita tinggal di Pulau Jawa. Bahasa daerah kita salah satunya adalah bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda yang ada di kota kita itu berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang ada di Pulau Jawa. Perbedaan yang ada ini akan disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi, ketika kita berpergian ke luar kota, misalnya kita ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Bali, atau Pulau Papua, nanti kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana dengan bahasa Indonesia. Berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia bisa kalian lihat di tabel halaman 32 sampai halaman 33 ya. Bahasa daerah tersebut bila tidak kita lestarikan, maka lambat laun akan punah. Nah, sikap yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah, yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Lalu yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Semua perbedaan yang ada, termasuk kita, suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya, dapat kita jadikan kekayaan negeri ini. Nah, berikut ini ada sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Lalu yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Lalu yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Contoh, menghormati petugas kebersihan. Sekarang kita akan belajar menggali sebuah teks informasi.
Anak-anak, biasanya dari sebuah teks akan mengandung informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk dapat mengetahui informasi penting ini, biasanya kita memahami isi teksnya dahulu, menentukan ide, gagasan pokok, dan ide pokok di setiap paragrafnya. Ide pokok ini merupakan inti dari paragraf itu. Jadi apa sih yang ada di dalam paragraf itu? Intinya apa? Nah, itu nanti ada di ide pokok. Biasanya ide pokok ini ada di awal, akhir, ataupun awal-akhir dalam sebuah paragraf, seperti yang sudah anak-anak pelajari dari kemarin dengan Pak Huda. Nah, hari ini anak-anak akan mencoba mencari ide pokok dan menggali informasi dari sebuah teks bahasa daerah di Indonesia yang ada di halaman 31. Nanti jawabannya bisa kalian salin di buku tulis. Jika sudah selesai, kalian bisa melaporkan kepada Pak Huda ya. Nah, kesimpulan hari ini anak-anak silakan bisa dibaca sendiri ya. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Manuk Dadali untuk merasakan rasa nasionalisme kita. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kencang jengna bangun tayak karingrang, suku naranggaus receng pamatuk nang ngelu, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh, saha anu bisa nyusul kana tandangna, kanang jeng partenteng taya bandingan nana, dipika gamir dipika serap kusasama, taya karemban kasih leber wawanena, manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali, pangkakon carana, resep ngahiji, rukun sakabehna hirup sauyunan tarapairi-hiri, silipikanya ate ninggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kencang jengna bangun tayak karingrang, suku naranggaus receng pamatuk nang ngelu, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh, saha anu bisa nyusul kana tandangna, kanang jeng partenteng taya bandingan nana, dipika gamir dipika serap kusasama, taya karemban kasih leber wawanena, manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali, pangkakon carana, resep ngahiji, rukun sakabehna hirup sauyunan tarapairi-hiri, silipikanya ate ninggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Nah, gimana anak-anak? Semoga kalian senang ya untuk pelajaran hari ini. Namun sebelum itu seperti biasa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari kita duduk dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.